Isu transfer Liga 1 2023 saat ini menyoroti masa depan kontrak Carlos Fortes di PSIS Semarang yang akan segera berakhir. Arema FC dilaporkan tertarik untuk merekrut mantan pemain tersebut. Carlos Fortes, yang dibeli oleh PSIS Semarang pada Liga 1 2022 dari Arema FC, menghadapi beberapa tantangan selama karirnya bersama Laskar Mahesa Jenar. Cedera serius yang dialaminya di Piala Presiden 2022 membuatnya absen beberapa bulan. Pada musim lalu, Fortes hanya mencatatkan 3 gol dan 3 assist dari 17 pertandingan. Namun, di Liga 1 2023, performanya meningkat dengan 10 gol dan 2 assist dari 19 pertandingan hingga pekan ke-23. Meskipun demikian, masa depan Carlos Fortes bersama PSIS Semarang dipertanyakan. Kontraknya yang akan segera berakhir dan kritikan dari pendukung Panser Biru dan Snakes bisa membuatnya meninggalkan klub. Jika Fortes tidak tampil baik hingga akhir musim 2023/2024, kemungkinan besar PSIS Semarang akan melepaskannya pada musim mendatang. Di sisi lain, tim pesaing seperti PSS Sleman, yang sebelumnya tertarik pada Fortes pada paruh kedua Liga 1 2023, mungkin akan mencoba merekrutnya di musim depan. Namun, upaya PSS Sleman pada saat itu menghadapi kegagalan karena Super Elja harus mengamankan tanda tangan Vintinho dari PSIS Semarang jika ingin membawa pulang Carlos Fortes. Di sisi lain, PSS Sleman, yang saat ini diperkuat oleh Elvis Kamsoba dan Ajak Riak, masih harus bersabar menunggu kontribusi gol dari duo asal Afrika tersebut, yang didatangkan pada paruh kedua Liga 1 2023. Tentu saja, Carlos Fortes bisa menjadi pilihan pengganti bagi Ajak Riak jika performanya tidak memuaskan di Liga 1 2023 ini. Bukan hanya PSS Sleman, Arema FC juga memantau situasi Carlos Fortes di PSIS Semarang dan berpotensi membawa pulang mantan penyerang andalannya di musim depan. Pasalnya, Arema FC masih kesulitan dengan penyerang asingnya saat ini, terutama Gilbert Alvarez yang hanya mencetak 1 gol di Liga 1 2023, dan itu pun berasal dari titik putih. Meskipun Arema FC memiliki Gustavo Almeida yang dipinjamkan ke Persija Jakarta pada paruh kedua Liga 1 2023, jika Persija Jakarta memutuskan untuk mempermanenkannya dan Alvarez tidak tampil baik, membawa kembali Carlos Fortes bisa menjadi pilihan menarik untuk Arema FC. Kita akan melihat perkembangan nasib Carlos Fortes di PSIS Semarang dengan penuh antisipasi. Meskipun Arema FC menghadapi tantangan di kompetisi Liga 1 2023, pundi-pundi pendapatan klub tetap stabil. Bisnis Arema FC terus berjalan lancar, terbukti dari kehadiran beberapa sponsor yang tercantum di jersey mereka. Beberapa sponsor yang telah berkontribusi meliputi Indomie, Extra Joss, Mitra Bukalapak, Video, dan PS Store. Bahkan, paruh musim ini, Singo Edan telah berhasil menambah 2 sponsor baru, yaitu Pertamina dan BRI. Kabar terbaru menunjukkan bahwa Arema FC juga menjalin kerjasama dengan Yamaha, yang diumumkan melalui unggahan di akun Instagram dengan model Bayu Aji pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Unggahan ini semakin memperkuat fakta bahwa dari segi bisnis, masih banyak perusahaan yang berminat untuk mensponsori tim kebanggaan Aremania. Sebenarnya Yamaha itu bukan sponsor, hanya digital activation aja kok, ucap manajer bisnis Arema FC, Munif Bagaskara Wakit. Munif Bagaskara Wakit menyatakan komitmennya dalam terus berupaya mendapatkan sponsor baru untuk Arema FC, khususnya sebagai persiapan menghadapi kompetisi di musim mendatang. Salah satu langkah awal yang tengah dijajaki adalah pendekatan kepada Yamaha sebagai potensi mitra kerjasama. Iya, ini kami masih pendekatan ke Yamaha. Doakan saja nanti lancar dan Yamaha bisa join dengan ekosistem kami, ujarnya. Arhan Fikri, bersama Adam Alis dari Borneo FC, adalah 2 pemain yang diambil alih oleh Sintayong,
STY untuk bergabung dengan Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023. Namun, keduanya tidak masuk dalam daftar final 26 pemain yang akan berlaga di Piala Asia. Sebelumnya, STY memanggil 29 pemain untuk pemusatan latihan di Turki, namun hanya 28 pemain yang dapat mengikuti latihan tersebut. Proses ini juga berfungsi sebagai seleksi, di mana 2 pemain dari peserta TC Timnas Indonesia akan dicoret untuk memenuhi kuota 26 pemain yang dapat didaftarkan ke AFC. Arema FC memberikan dukungan kepada Arhan Fikri setelah pencoretan tersebut, walaupun sebelumnya klub dengan bangga menyambut partisipasi Arhan Fikri dalam pemusatan latihan timnas. Manajer tim Arema FC, Wibi Dwi Andreas, menyatakan bahwa pencoretan tersebut adalah hal yang lazim dalam dunia sepak bola. Kalau kecewa mungkin karena tidak ada pemain Arema di timnas, namun sebenarnya hal itu adalah hal yang wajar. Semua pemain sepak bola pasti pernah merasakan hal itu. Setiap pelatih tentu memiliki perspektif yang berbeda terkait kebutuhan tim, ucapnya. Wibi mengatakan bahwa semua pemain juga memahami hal tersebut, demikian juga dengan Arhan Fikri. Saya yakin bahwa sebagai pemain yang merintis karir dari bawah, Arhan tentu juga sudah memahami konsekuensi yang bisa saja terjadi pada siapapun, ujarnya. Meskipun Arhan Fikri tidak lolos seleksi, Wibi tetap penuh optimisme terhadap potensi kontribusi terbaik yang dapat diberikan oleh Arhan untuk Timnas Indonesia di masa mendatang. Mengingat usianya yang masih muda, Wibi yakin bahwa Arhan Fikri masih memiliki waktu dan peluang yang cukup untuk menonjol di panggung sepak bola nasional. Terlepas dari hal itu, kami sampaikan pada Arhan bahwa ini bukan akhir segalanya. Jalan Arhan masih panjang untuk memberikan yang terbaik bagi sepak bola Indonesia, terlebih usianya masih relatif muda, tandasnya. Setelah tragedi Stadion Kanjuruhan pada tanggal 1 Oktober tahun 2022 yang melanda Arema FC, klub mengalami masa sulit. Musim ini, Singo Edan menghadapi kesulitan dalam menemukan home base setelah Stadion Kanjuruhan masih dalam tahap perbaikan. Arema FC masih berjuang di papan bawah klasemen Liga 1 2023 hingga pekan ke-23. Jamal Aziz, mantan exco PSSI dan tokoh besar di Malang, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi Arema FC dan sepak bola di Malang pasca tragedi Stadion Kanjuruhan. Tragedi itu terjadi setelah Arema FC kalah 2-3 dari Persebaya Surabaya dan menelan korban jiwa sebanyak 135 orang. Menurut Jamal, PSSI perlu turun tangan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Arema FC saat ini. Saya prihatin, sangat prihatin apalagi melihat Arema saat ini di posisi 16 klasemen sementara Liga 1. Jangan sampai terjadi degradasi, itu harus diselamatkan, ucap Jamal Aziz. Sebagai mantan exco PSSI, Jamal memberikan beberapa saran untuk mengangkat Arema FC dari keterpurukan. Langkah awal yang disarankan adalah mengembalikan Arema FC ke Malang. Hal ini diharapkan dapat membangkitkan kembali semangat sepak bola di Malang, yang sempat meredup setelah tragedi Stadion Kanjuruhan. Arema ini jangan dicabut rohnya. Namanya Aremania itu dari orang Malang, masa disuruh main ke Solo, ke Denpasar, dan sepi penonton. Karena fanatisme orang Malang dengan Arema ini luar biasa, ungkapnya. Jamal memberikan beberapa usulan agar Arema FC dapat kembali bermain di Malang. Salah satu saran utamanya adalah memfasilitasi Arema FC untuk menggunakan Stadion Gajayana Kota Malang sebagai home base. Menurut Jamal Aziz, PSSI perlu turun tangan dengan memediasi diskusi antara manajemen Arema FC dan pemerintah Kota Malang. Dengan langkah ini, diharapkan Arema FC dapat kembali beraksi di Malang, memberikan dampak positif pada perekonomian warga setempat. Klub ini hidupnya dari penonton. Kalau gak ada penonton, siapa yang akan menghidupi klub? PSSI harus jeli, misalkan gak bisa bermain di Kanjuruhan, buatkan di Gajayana. Walaupun kapasitas hanya 24.000 penonton, buatlah secara profesional.
Karena profesional adalah unsur keamanan dengan bekerja sama dengan Panpel. Meski gak bisa penuh, tapi kan ada income, UMKM bisa hidup, ujarnya. Dalam kesempatan tersebut, Jamal Aziz menuturkan bahwa ia bertemu dengan pemilik Arema FC di sebuah bandara. Meskipun tanpa menyebutkan nama, percakapan mereka menyoroti nasib Arema FC di masa yang akan datang. Saya sempat ketemu dengan orang yang punya Arema. Katanya bagaimana ini, nasib Arema. Lalu saya bilang, PSSI hari turun tangan. PSSI harus melakukan konsolidasi dengan eksekutif di Malang, apa yang harus dilakukan, katanya. Jamal Aziz, yang memiliki ikatan emosional dengan Malang, merasa prihatin melihat kondisi Arema FC saat ini. Mengingat kontribusi berkelanjutan dari Singo Edan dalam menyuplai pemain untuk timnas Indonesia, Jamal berpendapat bahwa perlu dicari solusi untuk memulihkan performa Arema FC di Liga 1 2023. Upaya tersebut diharapkan dapat mengembalikan semangat sepak bola di Malang seperti masa lalu. Dengan tidak ada sepak bola di Malang, jadi gak ada hiburan, maka hiburan lain akan menjadi sasaran. Ini sangat beresiko, ketika nanti ada miras dan tawuran. Saya sebagai orang yang pernah di Exco PSSI sangat prihatin. Makanya perlu langkah yang tepat untuk menyelamatkan Arema, tandasnya.